Halo, jumpa lagi dengan saya Matias Putra, teman dan sahabat apa kabar di minggu yang indah ini. Semoga Anda tetap bisa berkumpul bersama dan berrelasi bersama dengan keluarga Anda dan jaga kesehatan tentunya. Oke, teman-teman, jadi minggu ini kita akan merenungkan satu wisdom yang sangat menarik, yaitu boleh saya sebut dengan kekelaman di bulan Oktober. Apa itu, teman-teman? Jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai tuntas, oke? Jadi kalau kita lihat peristiwa di bulan Oktober, ini agak aneh ya menurut saya. Jadi kita melihat bagaimana dimulai dengan kasus atau kecelakaan di Kanjuruhan, di mana Jawa Timur ya. Nah, kemudian itu korbannya sampai 100 jiwa lebih ya, sekitar 130 atau 40 lah kurang lebih begitu ya, yang kita dengar di media. Kemudian ini juga terjadi di Korea Selatan kemarin, yaitu tepatnya di perayaan Halloween. Nah, kalau kita lihat juga makan korbannya kurang lebih hampir sama, 100 lebih juga, oke? Kemudian baru-baru ini terjadi lagi di India, jembatan runtuh. Nah, coba kita pikirkan, ini kebetulan kah? Ini kecelakaan kah? Atau memang sang pencipta lagi marah ini? Ya, kita lihat ya, ini beruntun di bulan Oktober gitu. Dan teman-teman kalau menyaksikan saya punya video-video wisdom, teman-teman bisa klik di sebelah kanan ada i di atas itu ya. Teman-teman bisa lihat di situ wisdom sebelumnya tentang gejala-gejala tentang menuju dunia kiamat gitu. Itu baik statement dari pakar ekonomi maupun kita lihat fenomena-fenomena yang sebagaimana ditunjukin oleh kitab suci. Ini kelihatannya ke arah sana gitu. Dimana kita lihat ya, kita melihat gejalanya sekarang peperangan itu sudah mulai makin nyata ya. Kita lihat dimana kemarin peperangan antara Rusia Ukraina belum selesai. Oke, ini saya dengar baru-baru kalau kita baca di majalah-majalah atau medsos itu, tentara Amerika sudah masuk ke Ukraina lagi nih. Ini mulai mancing lagi. Kemudian kemarin sudah saling ancam antara NATO dengan Rusia untuk perang. Dan itu bukan main, perang nuklir begitu. Lalu kita melihat ya, di mana di Asia ini Korea Utara ini terus provokasi, terus tembakin rudal-rudal ya. Dan kita melihat ini, saya agak terkejut kemarin dalam 1-2 hari ini saya mendengar berita bahwa Indonesia dengan Australia pun sudah mulai memanas ini untuk perebutan satu pulau yang diklaim ya oleh dua negara, yaitu di pantai pasir kalau tidak salah namanya, di dekat NTT itu. Australia mengklaim itu wilayah dia gitu kan, dan kelihatannya presiden kita tetap tegas tidak mau menyerahkan begitu saja ya. Bahkan saya mendengar itu kemarin dari sebuah berita mengatakan bahwa tentara Australia maupun Indonesia sudah siap siaga ini, sudah mau berhadap-hadapan. Nah, kita lihat ya, teman-teman, fenomena itu rasanya itu tidak bisa kita anggap sebuah kebetulan saja, di mana saya sudah sampaikan tentang gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh seorang tokoh ya, yaitu Isa Al-Masih itu 2000 tahun yang lalu, tentang tanda-tanda kedatangannya akan kembali ke bumi untuk menjadi hakim begitu. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita melihat di mana ya, dikatakan bahwa salah satu tandanya yaitu ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, perang terjadi, kelaparan, dan saat ini saudara tahu nggak, sepertiga negara di dunia sudah mengalami krisis yang hebat dan sudah masuk kelaparan. Dan kita tahu sekarang negara-negara maju pun mulai kena imbasnya, di mana kita lihat di Inggris Perdana Menterinya gonta-ganti kan ya, nggak beres-beres, kemudian mata uangnya jatuh lebih dari 50%, Eropa juga begitu. Kita melihat bahwa Amerika ya juga sudah inflasinya tinggi gila-gilaan, di mana itu Bank Sentral terus naikin suku bunga, tentu akan memberatkan rakyat kan, sehingga inflasi akan terjadi terus-menerus. Lalu apalagi kita melihat peperangan belum berhenti, dan sekarang
Bahkan yang orang yang tidak terlibat perang pun korbannya tidak tanggung-tanggung, ya. Hanya nonton sepak bola bisa korban ratusan, bisa lebih dari 100 jiwa hilang, ya kan. Nah, perayaan Halloween kita tahu itu perayaan Halloween itu sebenarnya adalah perayaan untuk roro orang-orang sudah mati gitu ya. Manusia ini makin aneh saja gitu. Hidup aja nggak beres, dia mencoba memperingati orang-orang yang sudah mati. Dan kemudian kita lihat lagi ya bagaimana jembatan kok bisa tiba-tiba roboh juga kemarin, banyak mati ya. Hampir waktu itu sih yang ketahuan itu 80-an jiwa. Ini mungkin yang belum tahu mungkin juga lebih dari 100 bisa jadi begitu. Nah, apa yang bisa kita respon dalam situasi seperti ini? Apakah kita cuek saja atau kita anggap ini kebetulan, teman-teman? Oke, oleh sebab itu, teman-teman, mari kita coba merenungkan ya, sebetulnya tanda-tanda apa ini? Apa benar apa yang dikatakan oleh sang tokoh Isa Al-Masih ini, bahwa ini tanda tangan dia akan datang kembali begitu ya, dimana dikatakan bahwa dia datang seperti pencuri, namun untuk orang-orang yang dekat sama dia akan memberi tanda-tanda seperti ini begitu. Oke. Nah, hal seperti ini tentu kalau saya akan berpikir saat ini mulai mempersiapkan diri mencari perlindungan kalau itu yang terjadi. Oke. Bagaimana? Di mana kita berlindung ya? Dulu saya anggap negara seperti negara Eropa, Amerika itu adalah tempat-tempat yang aman. Kita dulu ya, saya sempat kagum di sana itu hukumnya jelas katanya ya, menghargai hak asasi manusia ya kan. Tetapi kita lihat baru-baru ini berapa tahun ini di Amerika malah terjadi rasis hebat, bahkan terjadi membunuh orang itu, bahkan membunuh anak sekolah itu bisa seenaknya, mereka berondongin senjatanya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tempat aman. Saya tanya teman saya yang ya tanya anaknya yang kuliah di sana, saya tanya gimana Amerika. Wah, dia sendiri ngeri, dia sendiri nggak suka tinggal sana. Kenapa? Setiap hari keluar itu was-was begitu gitu loh. Karena di sana orang itu nggak kayak di Indonesia itu. Ya kan di sana boleh pegang senjata seenaknya, boleh tembak orang seenaknya gitu loh, urusan belakangan. Kalau kita kan masih ketat ya, paling masih diancam, ditakut-takutin, tapi belum tentu berani. Tapi sana betul tembak-tembak beneran. Nah kemudian kita lihat ya, dimana kita anggap Eropa yang ekonominya aman, bagus, sekarang sudah banyak mengalami kelaparan, termasuk di Inggris ya. Jadi fenomena seperti apa? Artinya apa? Kalau kita lihat begini, maka tidak ada tempat yang aman di dunia. Lalu bagaimana caranya kita mau mencari aman ini kan, keselamatan? Maka saya ambil dari sebuah wisdom daripada Raja Daud. Ini menarik teman-teman ya. Saya bacain ya. Statement daripada mana ini ya. Nah, ini menarik. Jadi ini wisdom yang dikeluarkan oleh Raja Daud atau King David, berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti ya. Jadi tidak ada tempat yang aman menurut dia selain Tuhan pencipta itu sendiri. Oke, kita lihat ya. Lalu dia pun berdoa, dia bilang, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Ya kan, nggak ada tempat lain yang bisa kita jadi patokan berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Coba. Ya. Nah, saya akan baca beberapa hal yang sangat menarik ya dari beliau. Ya, ini oke, kita lihat lagi misalnya. Ya, saya akan bacain. Beliau sangat mengerti di mana dia harus berlindung. Kenapa kita harus berlindung sama Tuhan? Di sini dikatakan ya oleh beliau lagi, tetapi semua orang yang berlindung padamu, maksudnya pada Tuhan, akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Tuh artinya selama-lamanya bagi orang berlindung sama Tuhan. Dan karena engkau menaungi mereka, artinya orang yang mencari perlindungan sama Tuhan. Dan kenapa? Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Nah, oleh
Oleh sebab itu teman-teman, bagaimana kita bisa berlindung sama Tuhan? Kita harus mengasihi Dia, syaratnya mentaati dan menjalankan kehendaknya dan dekat sama Dia. Ini saatnya kita mengandalkan Tuhan secara totalitas. Karena manusia, dunia, siapapun, sekuat apapun, ternyata tidak bisa melindungi kita dari kehancuran. Oleh karena apa? Karena semua peristiwa terjadi di bumi itu adalah punya maksud dan rencana daripada pencipta atau Tuhan itu sendiri. Silakan cari Tuhan untuk berlindung segera, para sahabat. Oke, salam wisdom buat kita semua.